Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un, salam sehat dan bahagia. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Rahmat Widianto, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 4 Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Baiklah, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya memaparkan kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya pelajari dalam modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 6. Yang pertama yaitu, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Jadi, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya mempercayai bahwa 1. Saya lebih mengutamakan kemampuan kognitif anak dan kurang memperhatikan karakteristik setiap anak. Saya beranggapan bahwa aspek kognitif menjadi aspek utama dalam memenuhi target kurikulum pendidikan dan menjadi tolak ukur penilaian perkembangan anak. 2. Pembelajaran masih bersifat satu arah atau teacher center. Saya menganggap bahwa guru menjadi pusat peran dalam pencapaian hasil pembelajaran dan menjadi satu-satunya ilmu, sehingga murid tidak berperan aktif dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru lebih banyak berdiri di depan kelas dan memberikan ceramah atau mendikte informasi mengenai materi yang dibahas pada murid. 3. Hubungan atau interaksi antara guru dan murid masih ada batasan. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa hubungan antara guru dan murid kurang terkoneksi dengan baik. Hanya guru saja yang memberikan ilmunya, mentransfer ilmunya tanpa memperhatikan ide dan gagasan anak tersebut. Selanjutnya yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Jadi yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah pembelajaran modul ini, maka ada perubahan pada diri saya, yaitu 1. Pendidik itu menuntun. Seorang pendidik harus bisa menunjukkan dan membimbing anak agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. 2. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan menjadi satu kesatuan. Artinya, dengan pendidikan bisa membentuk manusia atau insan yang berbudaya, dan dengan budaya pula bisa menuntun manusia untuk hidup yang sesuai dengan aturan atau norma yang dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. Kebudayaan merupakan hasil belajar, artinya kita belajar apa, dan itu biasanya yang akan kita budidayakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pembelajaran di sekolah. 3. Pembelajaran berpusat pada murid, karena setiap anak itu unik dan istimewa. Murid bukanlah objek dari pembelajaran, tetapi menjadi subjek. Artinya, pembelajaran harus didesain berdasarkan kebutuhan, karakteristik, kodrat, dan potensi anak. 4. Dunia anak adalah dunia permainan, sehingga pembelajaran harus menyenangkan. Setiap anak harus merasa merdeka dan bahagia ketika mengikuti proses pembelajaran. 5. Pendidik sebagai pamong yang memposisikan dirinya sebagai orang tua murid. Jadi, guru dan murid bisa dikatakan ibarat keluarga sendiri. Berikutnya, sesudah mempelajari modul 1.1, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jadi yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 1. Merancang pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menggunakan model pembelajaran inovatif dan kooperatif untuk membentuk kemampuan kolaboratif dan komunikasi. Pembelajaran memberikan kesempatan yang lebih untuk murid dapat mengeksplorasi diri, mengembangkan diri, menciptakan sesuatu, berkolaborasi, berdiskusi, memecahkan masalah, namun dengan cara-cara yang menyenangkan. 2. Dalam pembelajaran menyisipkan nilai-nilai kebudayaan lokal
Dalam hal ini karena saya calon guru penggerak dari daerah Lampung, saya akan mengintegrasikan kebudayaan lokal daerah Lampung dalam kegiatan pembelajaran. Salah satunya adalah Sakai Sambayan, yaitu salah satu unsur yang terkandung dalam falsafah hidup orang Lampung yang berarti sikap tolong-menolong dan gotong royong. Sebagai contoh, saat pembelajaran olahraga pada materi lompat tinggi, murid-murid akan kita ajak bergotong royong menyiapkan perlengkapan yang kita butuhkan. Ada yang mengangkat matras, ada yang mengangkat tiang penyangga, ada yang mencatat hasilnya. Semuanya terlibat aktif. Proses pembelajaran berbasis budaya bertujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan keingintahuannya, terlibat dalam proses analisis dan eksplorasi yang kreatif untuk mencari jawaban, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, proses pembelajaran berbasis budaya sama sekali tidak bersifat statis, di mana siswa pasif mendengarkan, menerima, mencatat, dan guru mendominasi dalam ceramahnya. Pada pembelajaran berbasis budaya, proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Aktivitas dalam pembelajaran berbasis budaya tidak dirancang hanya sekedar untuk mengaktifkan siswa, tetapi dibuat untuk memfasilitasi terjadinya interaksi sehingga timbul proses pembelajaran yang bermakna. 3. Memperbanyak permainan dalam pembelajaran agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Dalam hal ini, permainan bisa berupa metode pembelajaran, model pembelajaran, atau yang paling tepat adalah menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan, sehingga anak-anak lebih mudah dan lebih antusias dalam menangkap sebuah pembelajaran. 4. Memposisikan diri sebagai orang tua murid dan menganggap murid sebagai anak kandung, sehingga hubungan kami semakin dekat dan lebih terbuka. Hal terpenting yang harus dilakukan adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan bagi tumbuh kembangnya anak. Hal inilah yang membuat kita lebih dekat dengan anak, sehingga anak lebih mudah dan tidak takut untuk mempresentasikan, untuk bertanya, dan mengungkapkan ide-idenya. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah pemaparan kami tentang kesimpulan setelah mempelajari modul 1.1 Pemikiran Filosofi Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.